Gus boleh pinjam santriwatinya enggak? Mau tak ajak joget di atas panggung sini. Boleh enggak? Yang berani siapa? Yo. Gimana cara jemputnya ini? Ini loh. Sini loh. Wih. Hati-hati. Sini. Biar seru. Biar seru. Masuk. Lagi. Ini loh. Awas, hati-hati. Lanjut. Nyun sewu Gus ya, nyun sewu ya. Ini semua juga boleh kok, enjoy. Hey! If you love me, please setia. Always setia. If you love me, please setia. Always setia. Walau ku pergi, nyawaku tetap di sini. Walau terpisah, cinta nggak kemana-mana. Gak ada yang ditutup-tutupi. If you love me, please setia. Always setia. If you love me, please setia. Always setia. Banyaklah bunga, maduku hanyalah satu. Banyaklah mawar melatiku, cuma kamu yang ada yang ditutup-tutupi. Hola, if you love me, please setia. Always setia. Kekasih menempelkan dua hati, erat tak lepas dan setia. Semua ikut nyanyi ya. If you love me. Ya, tarik dong. If please setia.
setia. Meneh. If please setia, always setia. Woo! Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Sebenarnya malam ini itu saya tidak pengen membuat video ya. Tapi tadi saya itu men-scroll sebuah video, di mana saya melihat itu pengajian Gus Idam yang terbaru pada malam tahun baru kemarin itu bersama slang ya. Meskipun saya itu juga ibaratnya mengagumi seorang Gus Idam dan pengajiannya, tapi saya sebagai juga jamaahnya gitu, sebagai seorang rakyat kecil, rakyat biasa, sebagai seorang muslimin, itu tadi saya melihat videonya itu kok saya pengen tergugah untuk memberikan mungkin ya curahan hati saya sendiri sebagai seorang muslimin yang kecil ya, muslimin yang mungkin tidak punya pangkat apapun gitu ya. Saya pun bukan orang suci di sini ya. Saya juga bukan orang yang bersih, tidak. Tapi di sini saya kok tergugah saya untuk melaksanakan curahan hati ini ya. Kalau kita lihat video di pengajian itu sungguh bikin kita itu kecewa ya, atau mungkin kenapa semulia majelis pengajian ini kita harus campur dengan konser musik ya. Dan lihat saja tadi di video itu antara vokalis dari slang dan mungkin para jamaah itu sampai berpelukan seperti itu di muka umum. Kalau ini bukan pengajiannya, tidak ada pengajiannya, atau ini bukan majelis pengajian, itu saya rasa sih nggak begitu bermasalah ya, atau tidak perlu kita mungkin agak kecewa ya, tidak kecewa ya. Tapi karena ini adalah suatu majelis suci, majelis yang memang diperuntukkan untuk di situ untuk bersolawat, apalagi di situ kita melaksanakan solawatan. Andai pun pengajian ini sudah selesai terus diganti dengan konser musik, saya kira juga tidak pas ya. Saya melihat video tadi sangat kecewa. Saya sebagai umat muslim yang mungkin hanya umat muslim yang kecil ya, merasa sangat kok seperti ini sekarang ya. Apa ini tanda-tanda zaman sudah tua, zaman sudah dekat dengan hari-hari akhir ya, di mana kebatilan dan kebaikan itu sudah sulit dibedakan, sudah saling menyamar-nyamarkan. Di sini kita tidak menjelek-jelekkan majelis Gus Idam, tidak, tapi ini hanya curahan hati seorang TV Lebaran melihat suatu majelis yang kita cintai, majelis yang kita sayangi harus tercampuri oleh hal-hal yang saya rasa tidak pas untuk disatukan ya, antara majelis sholawat dengan konser musik. Saya rasa itu bagi TV Lebaran sangat kecewa ya, atau mungkin prihatin ya. Tepatnya kita merasa prihatin ya. Mungkin bagi mereka yang mungkin senang ya silahkan, tapi ini
adalah salah satu dari mungkin pendapat dari TV Lebaran ya. Saya melihatnya itu kayak kurang pantas antara dua majelis musik dengan konser musik disatukan. Jadinya ya seperti itu yang ada di video tadi. Saya yakin ya inilah mungkin sudah saatnya, zamannya itu zaman sudah tua. Antara kebaikan dan keburukan itu sudah tidak bisa kita saling membedakan. Saya berkata seperti ini bukan saya seorang yang bersih, orang yang suci, orang yang tidak punya dosa, tidak. Cuma saya sebagai seorang muslimin kecil, seorang jamaah kecil, melihat seperti itu kayak kecewa. Sangat tidak pantas gitu. Majelis yang kita cintai, majelis yang kita sayangi, majelis yang kita damba-dambakan, tapi harus tercampur oleh hal-hal yang saya rasa tidak pas untuk dicampurkan antara konser musik dengan majelis sholawat. Sungguh saya sih semoga saja nanti, saya berharap ya pengajian-pengajian seperti ini tidak terulang di majelis Gus Idam ya. Karena semoga Gus Idam itu nanti tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan, tidak tergoda oleh keduniawian gitu ya. Tetap istiqomah di jalur yang lurus, tidak tergoda oleh hal-hal duniawi, gemerlap duniawi, jabatan, harta, tahta, dan wanita. Semoga bila tetap istiqomah, itu doa dari TV Lebaran. Jadi sebenarnya video ini tidak saya ingin tampilkan ya, atau saya sebenarnya tidak mau membuat video ini, tapi saya tadi sebelum saya menutup mau istirahat itu saya men-scroll video, ternyata saya menemukan video yang saya putar di awal tadi. Di situ saya kayak punya kewajiban untuk menyampaikan curahan hati ini ya, entah ini ditonton oleh siapapun. Saya berpendapat saya sangat prihatin. Satu, saya juga sangat kecewa. Saya juga di sini sangat kayaknya tidak pantas seandainya dua majelis yang berbeda genre ini disatukan di dalam satu majelis. Jadinya ya seperti tadi dalam video. Ini bukan berarti saya kok membenci, tidak. Justru saya saking sayangnya, saking cintanya, saking bangganya dengan majelis Gus Idam itu, saya melihat seperti itu ya ikut prihatin gitu. Majelis yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita damba-dambakan dan kita pegang teguh, tapi harus tercampur oleh ini hal-hal yang memang tidak pantas untuk dicampurkan ya. Ya jadinya seperti tadi itu. Kalau saya ulang kembali ya, kalau ini bukan majelis sholawat, kalau ini bukan majelis pengajian, saya rasa sih wajar-wajar saja. Seandainya semua konser, semua untuk merayakan tahun baru, kan ini bukan. Gus Idam saja menyatakan bahwa ini bukan perayaan tahun baru, tidak. Ini bukan perayaan tahun baru. Ya itu aja teman-teman ya, curhatan saya malam ini mengenai keprihatinan dari pengajian Gus Idam kemarin di Blitar ya kalau nggak salah ya, dengan konser slang ya. Saya cuma pertama saya menyampaikan keprihatinan, kedua kekecewaan, ketiga saya juga menyampaikan ya ikut sedih gitu aja. Ya mungkin curhatan saya ini mungkin dianggap sepele, dianggap kecil, wah enggak, kowe iki opo gitu ya. Ya silahkan ya. Tapi saya cuma sebagai muslimin itu
kok tergugah untuk mengutarakan hal seperti ini. Di sini saya mengatakan saya lagi, bukan saya kok tidak suka. Justru karena saya suka itu saya pengen pengajian dari Gus Idam itu betul-betul nanti lebih bernilai tinggi, lebih penuh barokahnya tinggi, dan kemurnian pengajian ini betul-betul ada dan bisa terjadi, dan nanti bisa juga mencakup semua kalangan ya, tapi dengan cara-cara yang mungkin tetap islami ya. Karena saya yakin Gus Idam ini betul-betul orang yang punya niat baik untuk dalam hal menyebarkan syiar Islam ya. Ya itu aja teman-teman, seandainya ada salah dan kata saya mohon maaf. Ini hanya curahan seorang muslimin kecil ya, yang melihat suatu majelis yang dicintainya itu harus terlihat membuat kecewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.